Salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku, apa kabar? Luar biasa. Pada hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus 2020, pada pertemuan yang ke-6, kita akan belajar bahasa Indonesia yang akan diajarkan oleh Bapak Antoni Suraka SPD. Karena itu anak-anakku, mari tetap semangat belajar. Anak-anak, pada saat ini kembali lagi kita akan mempelajari bahasa Indonesia kelas 9 tingkat SMP. Materi kita pada hari ini adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Kompetensi dasar pada saat ini yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Dan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menentukan butir-butir pokok atau pikiran-pikiran pokok dalam cerpen. Dan yang kedua, membuat simpulan dari sebuah cerpen yang dibaca. Cara menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek adalah dengan memahami semua unsur intrinsik yang terdapat pada sebuah cerpen. Untuk itu, kita harus membaca terlebih dahulu sebuah cerpen, kemudian kita tentukan unsur-unsur intrinsiknya. Unsur-unsur intrinsik cerpen telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Antara lain unsur-unsur intrinsik, yang pertama yaitu tema, tokoh, perwatakan, latar atau setting, alur atau plot, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, anak-anakku, sekarang ini kita akan membuat simpulannya. Untuk itu, marilah terlebih dahulu kita harus mengetahui langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan sebuah cerpen. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus membaca cerpen terlebih dahulu dengan cermat. Maksudnya begini, kalau kita membuat simpulan, kita harus membaca cerpen yang telah kita siapkan. Yang kedua, kita pastikan bahwa kita benar-benar sudah memahami isi cerpen yang dibaca, sehingga dalam membuat kesimpulan tidak mengalami kesulitan. Yang ketiga, kita harus menuliskan judul cerita yang telah dibaca. Apa tujuan menuliskan judul? Agar dalam membuat kesimpulan tidak lari atau tidak terlepas dari judul yang ada di dalam cerpen tersebut. Yang keempat, menentukan pesan moral yang terkandung di dalam cerpen. Maksudnya pesan moral ini adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, sehingga ketika kita membuat simpulannya, maka pesan moral harus terdapat di dalamnya. Yang kelima, yaitu menentukan butir-butir pokok atau pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam setiap paragraf dari cerpen tersebut. Untuk itu, kita harus menentukan kata-kata atau kelompok kata di dalam cerpen setiap paragraf. Kemudian kita tentukan butir-butir atau pokok-pokok pikirannya.
Yang keenam, kita membuat simpulan dari sebuah cerpen yang telah dibaca melalui butir-butir pokok tadi atau pikiran-pikiran pokok. Karena kita membuat simpulan, kita harus mengambil dari butir-butir pokok atau simpulan-simpulan tadi, sehingga dalam membuat kesimpulan kita akan membuat dalam bentuk paragraf dan ditambah dengan kata-kata kita sendiri, sehingga bisa membentuk sebuah paragraf yang disebut dengan paragraf kesimpulannya. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh butir-butir pokok dari cerita yang Pak Guru ambil dari Tukang Pijat Keliling pada paragraf pertama dan paragraf kedua dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 76 sampai dengan halaman 80. Nah, paragraf pertama, butir-butir pokoknya yaitu tidak ada keistimewaan khusus Darko dalam memijat. Nah, itu butir yang pertama. Butir yang kedua dalam paragraf pertama yaitu keramahan yang menambah daya pikat. Dan butir yang ketiga masih dalam paragraf pertama yaitu ada ketenangan di wajahnya. Sekarang, butir-butir pokok atau pikiran-pikiran pokok pada paragraf kedua yang Pak Guru ambil, yaitu tidak ada warga yang tahu dari mana asalnya. Dan butir pokok yang berikut, pakaiannya lusuh. Butir pokok yang berikut, seperti seorang pengemis. Butir pokok yang berikut menawarkan pijatan dari rumah ke rumah. Nah, anak-anakku, jadi dari butir-butir pokok tadi, maka kita membuat simpulan dalam bentuk paragraf dengan menambahkan kata-kata kita sendiri. Perhatikan contoh yang Pak Guru telah tuliskan. Anak-anakku, demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Untuk tugas, yaitu yang pertama, tentukan butir-butir pokok dari cerpen yang berjudul Tukang Pijat Keliling. Lihat buku Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 76 sampai halaman 80. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, butir-butir cerpen tersebut Anda buat dalam bentuk paragraf dengan kata-kata sendiri. Makanya butir-butir pokok tadi harus dirangkaikan menjadi sebuah paragraf. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, silakan kalian belajar dan mengerjakan tugas. Lalu kirim ke Pak Guru melalui Google Classroom. Selamat belajar dan semoga sehat selalu, tetap di rumah.